Hello, selamat datang. Waktunya Studio Bocor dibuka kembali. Bocoran demi bocoran akan melantun dengan indahnya di sini. Filmnya bakal dibocorin sampai tuntas. Sebelumnya nih, buat semua yang nonton channel ini, didoain sehat selalu dan dilancarkan terus rezekinya ya. Amin. Film India yang bakal dibocorin kali ini adalah Kabhi Khushi Kabhie Gham. Artinya, kadang suka, kadang duka. Mungkin udah banyak yang nonton ya. Film India dengan banyak banget bintang-bintang Yahud. Tapi nggak apa-apa lah ya, pengen nostalgia dulu. Apalagi sama lagu-lagu di film ini. Kalau yang udah pernah nonton, bisa jadi langsung ikut bersenandung pas nonton film ini lagi. Lagu-lagunya hits di zamannya. Kita nostalgia dulu ya, nggak apa-apa. Para pemerannya, ada Shah Rukh Khan sebagai Rahul, Hrithik Roshan sebagai Rohan, Kajol sebagai Anjali, Rani Mukherjee sebagai Naina, Kareena Kapoor sebagai Pooja, Amitabh Bachchan sebagai Yash, dan istri Amitabh Bachchan sendiri Jaya Bachchan sebagai Nandini, tetap sebagai istri Yash di film ini. Keluarga banget. Di awal film sudah ada pembukaan dari Amitabh Bachchan dan juga Jaya Bachchan sebagai ayah dan ibu. Mereka ngomong tentang gimana seorang ayah dan seorang ibu menunjukkan rasa cintanya ke anak. Adegan langsung beralih ke Rohan yang sibuk main kriket. Lalu dia pulang ke rumah. Nah, di rumah Rohan mendengar curhatan para nenek ini. Mereka sama-sama sedih dengan keadaan keluarga yang terpencar. Semakin melihat Rohan, mereka semakin rindu dengan Rahul. Dia bahkan mendengar pas para nenek ini bilang bahwa Rahul ternyata anak adopsi, bukan anak kandung. Kemudian akhirnya karena sudah terlanjur ketahuan, mereka berceritalah tentang Rahul. Memang semua menutup fakta bahwa Rahul adalah anak adopsi. Rahul adalah anak pertama Yash dan Nandini. Mereka sangat menyayangi. Dan Rahul benar-benar menjadi anak kandung Yash dan juga Nandini. Keluarga ini harmonis banget. Kita flashback ke 10 tahun yang lalu, saat Rahul baru pulang ke rumah dan disambut oleh ibu dan keluarganya. Di sini ditunjukin banget kedekatan Rahul dan juga Naina. Bahkan juga kedekatan Rahul dan keluarga dan Rohan pas masih kecil dan juga ibunya. Lihat adegan ini deh. Pas Nandini memasang dasi untuk suaminya. Ini adalah satu adegan yang menjadi khasnya film Kabhi Khushi Kabhie Gham. Nandini naik ke atas kursi untuk memakaikan dasi. Pulang dari sebuah pesta bareng sama Naina, Rahul langsung ikutan gabung sama keluarganya yang lagi kumpul. Di sini mereka saling bercerita awal mula Yash dan Nandini bertemu. Mereka ternyata dijodohin. Nah, di sini nih Nandini, sang ibu bilang kalau itu bisa berlaku di zaman dulu, nggak bisa di zaman sekarang. Tentang perjodohan ya. Lalu sang ayah tiba-tiba bilang kalau sampai kapanpun nggak akan ada yang berubah. Nah loh, kalau sudah apa kata sang ayah, nggak ada yang bisa ngelawan. Sampailah adegan Rahul nggak sengaja ketemu sama Anjali. Mereka berdua pakai nama yang sama ya, seperti di film Kuchi Kuchi Hota Hai, Rahul dan Anjali. Berawal dari salah paham, Anjali mengira Rahul adalah calon suami dari temannya. Pas lihat di koran, Anjali ngelihat wajahnya Rahul. Wow, dia baru sadar ternyata salah orang. Malam ini adalah malam pesta ulang tahunnya Yash. Semua ikut merayakan. Diawali oleh Naina yang nyanyi Happy Birthday. Kemudian ucapan dari Rahul yang bilang kalau dari kecil dia itu selalu pengen bisa menjadi seperti ayahnya. Tapi pada akhirnya nggak pernah bisa. Karena memang gak ada yang bisa menyamai sang ayah. Sweet ya Rahul. Pesta masih terus berjalan. Mereka terus bersenang-senang. Bahkan di sini Rahul ketemu lagi loh sama Anjali. Anjali tiba-tiba menyela pas Yash dan Nandini lagi nyanyi. Bahkan dia memecahkan salah satu vas di situ. Anjali tuh di sini punya karakter yang ceroboh. Besoknya Anjali bersama bibinya mendatangi Yash. Jadi Anjali ini adalah keponakan dari Saida. Harus minta maaf nih ceritanya Anjali. Tapi ada aja caranya Rahul ngerjain Anjali yang emosinya memang gampang terpancing. Pas akhirnya Yash memaafkan Anjali, sebelum pergi, Anjali melakukan kecerobohan lagi. Balik badan, vas yang ada di situ jatuh lagi karena kena libasan rambut Anjali. Oh my god, Anjali. Suatu hari Rahul memberanikan diri untuk telepon Anjali. Dia ngajak jalan ke sebuah festival. Sementara Rohan juga ikutan. Jadi Rohan di sini walaupun sering dikerjain sama Pooja, tapi mereka jadi sering ketemu dan main bareng. Pooja ini adalah adiknya Anjali.
Nah, disinilah Rahul menyatakan perasaan cintanya ke Anjali. ये मेजरमेंट होती है ना फिर हाँ? सिर्फ एहसास होता नहीं रहूंगा। Rohan akhirnya dikirim sekolah ke asrama. Dan ini adalah saat Sayida mengharapkan kedatangan Yash dan Nandini di pernikahan anaknya. Tapi Yash bilang bahwa Rahul lah yang akan datang. Nandini masih berusaha merayu suaminya supaya mereka berdua bisa sama-sama hadir di pernikahan anaknya Sayida. Tapi sepertinya siapapun dia nggak akan ada yang pernah bisa mengubah pikiran Yash. Dia selalu punya kalimat andalan. Kalau udah bilang sesuatu, ya udah titik. Di rumah, Yash kemudian menanyakan ke Rahul tentang apakah dia mencintai seorang perempuan. Pada awalnya Rahul bilang iya, karena dia kira ayahnya menanyakan hubungan Rahul dan Anjali. Tapi ternyata maksud ayahnya adalah agar Rahul mencintai dan menikahi Naina. Dan dari ekspresi Rahul, ibunya bahkan Naina sama-sama tahu kalau Rahul tidak menginginkan ini. Naina kemudian mendatangi Rahul. Dia sangat memahami perasaan Rahul. Mereka dekat, tapi bukan berarti harus menikahinya. Naina sangat mendukung apapun keputusan Rahul. Dan ini nih, adegan yang bikin deg-degan, di mana Rahul memutuskan untuk jujur ke ayahnya kalau dia sebenarnya mencintai dan ingin menikahi Anjali. Dan wow, suara ayahnya benar-benar menggelegar. Ayahnya mempertanyakan bagaimana bisa Rahul berpikir bahwa Anjali bisa masuk ke keluarganya. Secara latar belakang ekonomi aja mereka udah beda. Ayahnya benar-benar memegang teguh tentang keturunan, ekonomi, tradisi, dan lain-lain. Dengan sangat sedih Rahul cuma bisa bilang dia hanya berpikir cinta. Pernyataan-pernyataan ayahnya ini benar-benar menusuk. Dia bilang tadinya Rahul adalah kebanggaannya, kekuatannya. Sekarang sudah enggak lagi. Ayahnya merasa hancur dengan kejujuran Rahul ini. Akhirnya karena tahu ayahnya merasa terluka, Rahul gak sanggup. Dia akhirnya minta maaf dan mencoba mengikuti apa yang dimau ayahnya. Nah, pas Rahul ingin mengatakan kepada Anjali, dia melihat ayahnya Anjali meninggal dunia. Benar-benar berkecamuk hati dan pikiran Rahul. Dia berubah pikiran, gak bisa mengelak. Karena emang dia begitu mencintai Anjali. Dan mereka akhirnya menikah. Nggak bisa ngebayangin gimana deg-degannya Rahul dan Anjali. Ini saat mereka kembali ke rumah dan ingin memberi kabar tentang apa yang terjadi di antara mereka berdua ke ayahnya. Oh my god, ayahnya cuma bisa bilang bahwa hal ini membuktikan Rahul memang bukan keturunannya. Dan pecahlah air mata semuanya yang ada di situ. Ya ampun, artinya Rahul memang gak dianggap anak lagi dan harus pergi. Sedih banget pas Rahul bilang dalam sekejap dia menjadi orang asing. Rahul kemudian berpamitan dengan ibunya penuh dengan air mata. Bahkan pas Rahul pamitan dengan ayahnya, sang ayah sama sekali gak mau noleh. Hatinya pasti sebenarnya juga berat. Tapi gengsi ayahnya tinggi banget. Rahul juga datang ke asrama Rohan untuk pamitan. Dia sempat kasih nasihat supaya Rohan mengikuti kata hatinya dan menjaga ibunya. Adegan kembali ke Rohan dewasa dan para nenek yang juga masih sedih menceritakan semua hal tentang Rahul. Neneknya bilang egonya Yash memecah belah keluarga ini, keluarga Rachan. Akhirnya, Rohan mencari tahu di mana kakaknya tinggal. Singkat cerita, setelah dia tahu Rahul ada di London, Rohan minta izin ke ayahnya untuk bisa meraih gelar MBA di London. Sang ayah sempat tanya sih, kenapa pilih London? Jawaban Rohan adalah tradisi. Jadi, kakek, ayahnya, bahkan Rahul sekolah di London dulunya. Sang ayah akhirnya setuju. Sampai di London, mulailah Rohan mencari kakaknya. Seperti biasa, ada aja adegan yang papasan, tapi mereka gak saling lihat. Akhirnya, Rohan mencari tahu nama Rahul di internet. Dan, ini dia gambaran keluarga Rahul sekarang. Anjali dan Rahul dan juga anaknya. Juga Sayida, mereka semua tampak bahagia. Dan si seksi Kareena Kapoor muncul sebagai Pooja. Di kampus, entah gimana ya, Rohan ini langsung mengenali Pooja. Dia ngasih kode tentang kalimat yang dulu pas mereka masih kecil sering mainkan. Kuku kakak kakekmu dan bla 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 bla. Pooja langsung tahu siapa laki-laki di depannya ini. Akhirnya mereka berdua ngobrol-ngobrol dan Rohan ngasih tahu maksud dia datang ke London, yaitu membawa pulang kakaknya dan kakak iparnya. Rohan pasti butuh dukungan Pooja. Akhirnya diputuskanlah Pooja merayu Rahul dan kakaknya untuk membiarkan Rohan nginep di rumahnya mereka sekarang.
Tapi ceritanya Rohan ini sepupu temannya Puja. Ternyata nggak gampang ngerayu Rahul mengizinkan orang lain menginap di sana. Setelah berdebat, akhirnya Rohan masuk. Ya ampun, lihat deh, dia nahan nangis ketemu kakaknya sendiri. Rohan berkenalan dengan Rahul. Dia ngaku namanya adalah Yash. Sepersekian detik Rahul diam dan langsung bilang kalau dia bisa langsung nginep di sini. Dari sinilah mulai perjalanan mengembalikan sang kakak ke rumah. Pas bangun pagi, Rahul dan Anjali sama-sama kaget mendengar sudah ada yang memuja-muja di rumahnya. Pas dilihat ternyata Rohan yang ngaku namanya Yash dan juga Puja. Rohan kemudian menelpon orang tuanya di India pakai pesawat telepon miliknya Rahul di rumah. Dia ngasih kabar kalau dia nggak tinggal di hotel, tapi di rumah sebuah keluarga yang juga dari India. Kata Rohan, mereka terlihat bahagia seperti kita dulu. Ini adalah adegan di mana Rahul terpaksa ke kantor bareng sama Rohan di mobilnya Rohan. Mereka ngobrol tentang kriket dan sama-sama dengerin pertandingan kriket. Kekompakan mereka jadi makin kelihatan sebagai kakak dan adik. Nah, di adegan kampus nih, Puja dan gengnya ngadain semacam pemilihan. Siapa yang bisa nemenin Puja untuk dance di sebuah pesta. Syaratnya dari Puja ada 3, yaitu harus tampan, dan tampan. Satu persatu dari mereka dikasih nilai sama Puja. Sampailah dia di depannya Rohan. Puja yang mulai kegatelan, Rohan langsung bilang, 2. Kata Puja, pokoknya nilai untuk Rohan bukan 2. Tapi Rohan menjawab kalau angka 2 tadi nilainya untukmu. Terus dia pergi begitu saja. Wow, Rohan. Pas di rumah, ada aja momen yang Rohan membahas tentang orang tua. Karena kebetulan hari ini adalah ulang tahunnya Yash, ayah mereka. Rohan sempat bertanya ke Rahul, apa gak rindu dengan orang tua? Rahul gak bisa jawab, dia kaget. Lalu berusaha pergi meninggalkan Rohan. Tapi Rohan gak puas untuk mancing. Dia masih bertanya pertanyaan yang sama. Rahul dan Anjali sama-sama kelihatan bingung dan sedih. Rohan memang sepertinya kayak berusaha membuat mereka tertekan. Dan akhirnya ingat dan rindu dengan orang tua di India. Itu tujuannya Rohan. Sementara itu di India, Yash bilang ke Nandini kalau sejak lama dia merasa kehilangan istrinya. Di ulang tahunnya kali ini, dia cuma pengen Nandini yang dulu kembali. Lalu kemesraan khas mereka terjadi lagi. Ini dia yang biasa dilakukan Nandini kalau lagi benerin dasi suaminya. Naik ke kursi untuk mengimbangi tingginya. Ternyata dia sudah lama gak melakukan ini. Rohan nekat telepon ibunya dan minta ibunya bicara dengan Anjali. Di sini mereka semua masih sama-sama gak saling tahu. Yang tahu keadaannya cuma Rohan. Namaste, Jadi Rohan Beta. cerita ke ibunya Namaste. kalau dia tinggal dengan वो भी orang हमारे छोटे yang से belum परिवार pernah का एक menerima हिस्सा। sargi. Semacam hadiah dari mertua untuk kebahagiaan pernikahan menantunya. Di telepon mereka saling bicara dan ibunya bilang mau mengirimkan sargi ke Anjali. Dia akan menganggap bahwa dia seakan-akan mengirim ke menantunya. Mereka sama-sama berlinang air mata tanpa mereka tahu kalau sebenarnya Anjali memang ngobrol sama mertuanya. Dan Nandini pun juga bicara dengan menantu aslinya. Di beberapa kejadian sebenarnya sudah membuat Sayida curiga dengan Rohan yang ngakunya sepupu temannya Puja. Nah, ini ada momen di mana Rohan keceplosan manggil dia DJ karena nama itu bisa digunakan Rohan dan Rahul untuk memanggil dia. Nah, sekarang Dajan semacam mau ngetes. Dia tiba-tiba membantu Rohan ngikat sepatunya. Lagi-lagi Rohan keceplosan manggil dia DJ. Dan nangislah mereka. Sayida sudah menduga dia adalah Rohan kecil yang sekarang sudah dewasa, adik Rahul. Dan di depan pintu kamar, Anjali melihat dan mendengarnya. Dia pun cuma bisa menghampiri Rohan dan mereka semua kayak gak bisa ngomong apa-apa. Cuma bisa berlinang air mata. Rohan lalu ngasih kode ke mereka untuk gak bilang dulu ke kakaknya, ke Rahul. Mereka semua datang ke acara sekolah anaknya Rahul dan Anjali, Krishi. Dan pas banget Krishi memang dapat kesempatan nyanyi di panggung. Wow, semua terpana dan terharu ngelihat Krishi nyanyi. Dan juga melihat Anjali lari ke atas panggung untuk memeluknya. Pas ditanya oleh Puja, apa yang bikin Krishi pede di panggung? Krishi bilang karena ada orang yang nasihatin dia kalau kenapa-napa, intinya inget dan bayangin kedua orang tuamu. Dan Krishi menyebutkan kalimat nasihat yang pernah Rahul ucapkan ke Rohan. Rahul denger itu, dia kaget dong pastinya. Bahkan Krishi juga bilang kalau yang nasihatin dia adalah Rohan, sambil dia menunjuk ke arah Rohan. Rahul jelaslah, akhirnya sekarang dia tahu siapa orang yang selama ini nginep di rumahnya.
Rohan, adiknya. Mereka akhirnya ngobrol, bahkan Rahul bertanya tentang apakah dia menjaga ibunya, apakah dia masuk klub kriket, dan aduh gak bisa tahan lagi, mereka langsung berpelukan. Kakak adik ini saling rindu banget. Pas Rohan minta dia pulang, Rahul langsung menolak. Dia kayaknya udah terlanjur sakit hati banget dan pedih karena ayahnya seketika menganggap dia bukan anaknya lagi waktu itu. Rohan yang mulai putus asa merayu kakaknya malah disemangati oleh Puja. Puja ngasih ide untuk mempertemukan orang tuanya dengan Rahul dan Anjali. Sekali aja. Akhirnya mulailah idenya Puja dijalankan. Rohan telepon ke ayahnya. Pura-pura kalau dia mimpi dikasih kejutan oleh orang tuanya tiba-tiba datang ke London. Dan beneran dong, ayahnya merasa Rohan pengen orang tuanya datang. Janjianlah mereka di sebuah mall. Rohan dan Puja bener-bener berusaha menyeting keadaan. Gimana caranya mereka bertemu? Pertama, sang ibu feelingnya kuat banget. Nandini merasakan ada langkah kaki Rahul di sekitar situ. Dia mencoba mengikuti kata hatinya, dia berjalan mencari Rahul. Dan ini dia, beneran ada Rahul. Dia berusaha menyentuhnya. Pas Rahul noleh, jelaslah kaget. Aduh, mereka kayak bener-bener tertegun dan nangis. Berpelukan setelah sekian lama terpisah. Di dekat situ Rohan dan Puja sembunyi ngeliat adegan ini. Aduh, terharu banget. Belum lagi Anjali yang lagi sama anaknya cuma bisa bengong juga ngeliat adegan Rahul dan ibunya yang saling menumpahkan kerinduan. Tapi seketika Rahul melepas ibunya karena dia ngeliat ayahnya yang lagi sibuk jalan-jalan. Suasana langsung berubah menjadi tegang. Anjali yang ingin sekali mendapat berkah dari sang ayah mertua, dia sengaja mengambil buku yang jatuh di dekat kaki sang ayah. Lalu dia pergi, tapi Rohan menghadangnya dan berusaha menunjukkan ke ayahnya kalau itu adalah Anjali, menantunya. Aduh, sumpah ya, saya ini deg-degan banget loh ngeliat adegan ini. Karisma dan tegasnya Amitabh Bachchan emang dapet banget. Di rumah Anjali berusaha menenangkan Rahul dan mengajaknya pulang. Rahul masih gak mau. Ini bukan tentang gak sayang dan gak kangen dengan orang tuanya. Tapi inilah alasan Rahul. Rahul tahu bahwa dia bukan anak kandung. Dia orang asing yang kemudian diasingkan kembali. Rasa sakit hatinya begitu dalam. Sementara itu sang ayah marah besar ke Rohan. Dia merasa Rohan sudah membohonginya. Dia bahkan juga bilang bahwa Rahul itu tidak menjalankan tugasnya sebagai anak. Makanya dia gak mau nganggep Rahul sebagai anaknya lagi. Tapi Rohan membantah. Justru Rahul sudah menjalankan semua tugasnya sebagai anak. Apalagi anak pertama. Rahul hanya membuat kesalahan kecil dengan memilih cintanya sendiri. Hanya itu kesalahannya. Tapi sudah membuat ayahnya gak mau menganggapnya sebagai anak lagi. Yash bahkan juga bilang kalau dia gak sayang sama Rahul. Oh my god, betapa kerasnya Yash ini. Padahal semua yang dia katakan itu bertentangan banget sama hatinya. Akhirnya singkat cerita nih ya, Rahul pulang ke rumah karena sang nenek meninggal dunia. Dia juga bertemu dengan ayahnya. Aduh guys, yang gak tahan sama air mata ya, mesti siap-siap banyakin tisu kayaknya. Di adegan ini, aduh, gengsi dan ego antara ayah dan anak jadi melebur. Karena kerinduan mereka yang begitu dalam. Spontan mereka saling jujur satu sama lain. Yash dan Rahul mau pelukan sampai gak ngerti harus gimana. Sang ayah lalu mengakui bahwa Rahul pergi saat itu karena saking terpukulnya dengan pernyataannya. Luka hatinya Rahul, sekali lagi, terlalu dalam waktu itu. Sementara Yash merasa harusnya Rahul gak menganggap serius. Karena Rahul sampai kapanpun selalu menjadi putranya. Karena Rahul sampai kapanpun selalu jadi anak pertamanya yang dibanggakan. Dan selalu disayangi sampai kapanpun. Rahul hanya perlu pulang. Dari sisi Rahul saat dia pergi dulu, sang ayah gak memanggilnya. Jadi dia menerjemahkan artinya Rahul memang harus pergi. Di sini kelihatan banget ya kerinduan dan sayangnya sang ayah ke Rahul bener-bener gak ada batas. Dia bahkan minta maaf ke istrinya. Dan akhirnya memeluk Anjali. Ya ampun, ini endingnya haru biru banget. Tapi ending yang bikin happy. Mereka kemudian membuat pesta pernikahan lagi untuk Rahul dan Anjali. Film ini durasinya 3 jam 29 menit, panjang banget. Tapi memang ya, film ini emang realita banget. Bisa jadi ada beberapa orang yang relate dengan film ini. Dan inilah sebuah keluarga, kadang bahagia dan kadang sedih. Yaudah ya, capek sedih-sedihannya, kita sudahi saja bocoran kali ini. Jangan lupa untuk terus menantikan bocoran film selanjutnya. Stay healthy, dah!